webcam guys. Belum paten nih kalau belum lihat muka-muka kalian. Waduh, sok-sok pakai Batak gitu ya. Pakai orang Batak. Ya. Ya, shalom guys. Suaraku kedengaran kan? Ya, kedengaran kan? Aman-aman. Yang aman, Aman. yang kedengaran bisa kasih reaction. Ya, sudah dijawab ternyata. Oke, kalau gitu habis ini aku bakal membagikan firman Tuhan gitu kan. Ya, thank you sekali lagi Bapak Eki gitu kan sudah worship tadi gitu kan, mengikut Yesus. Wah, sangat indah sekali lagu itu gitu kan. Kayak kita betul-betul, ya betul gitu kata Kak Eki kan, mengikut Tuhan itu tidak segampang dengan kita perkatakan, yuk aku ikut Tuhan. Enggak. Tapi ada banyak tantangannya guys gitu. Tapi apakah kita bisa mampu gitu loh. Mampu untuk betul-betul masuk gitu loh, masuk ke dalam tantangan tersebut, kita melewatinya bersama Tuhan. Apakah kita bisa? Nah, makanya itu sekarang kita membahas mengakui Tuhan atas hidup kita gitu. Apakah kalian benar-benar mengakui Tuhan atas hidup kita? Atau kalian hanya mengakui Tuhan supaya berkat, guys? Ya, bisa dijawab di hati kalian masing-masing gitu. Tidak ada judge di tempat ini. Kita tidak akan menghakimi kalian. Kalian tahu sendiri. Tapi kalau bagi yang tertemplak dari kata-kataku yang tadi, ya bisa segera berubah ya, guys. Gitu. Kenapa? Maksudnya kayak aku bilang kayak gitu. Karena mengikut Tuhan itu bukan serta-merta kita hanya mengincar berkatnya saja, tapi kita mengikut Tuhan itu karena kita itu sudah terlebih dahulu kayak sudah dikasih sama Tuhan. Tuhan bahkan rela mati atas kita di atas kayu salib gitu loh. Ada gak sih orang yang rela mati buat kamu gitu kan? Ya paling kayak cuma pacar ngomong aku rela mati demi kamu, tapi apakah benar dilakukan gitu kan? Belum tentu. Ya ada lah ya mungkin. Cuma kan belum tentu. Tapi Tuhan Yesus itu sudah nyata gitu loh, mati di atas kayu salib buat kita untuk menebus dosa kita gitu 2000 tahun yang lalu. So, ayo gitu loh. Gak ada lah alasan buat kita untuk gak ikut Tuhan. Ya, jadi ya hari ini kita ini kan di dunia perkuliahan guys, gitu kan. Apakah benar kita sebagai orang Kristen itu sudah benar-benar menghidupi gitu loh kekristenan gitu. Nilai-nilai Tuhan, nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai teladan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Nah, kita itu harus punya nilai dan prinsip gitu loh yang harus kita terapkan di kehidupan kita yang bernama godly value gitu. Ya itu godly value itu ya otoritas tertingginya itu ya dari firman Tuhan itu gitu loh. Nah, kalau kita mau memiliki God value gitu, godly value ya titik awalnya kita harus mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kita gitu loh dan juru selamat yang hidup. Nah, dengan cara gimana? Ya caranya kita harus saat teduh guys. Ya kembali lagi ke saat teduh. Karena saat teduh ini itu betul penting banget gitu. Kenapa? Kita bisa di-refresh, kita bisa benar-benar diperbarui lagi dari firman Tuhan gitu loh. Dari kemarin-kemarin ya, aku sharing aja gitu. Bentar aja sharingnya. Jadi aku dari selama di Makassar ini, karena aku di Makassar sekarang ya, mingguan ini kayak betul-betul Tuhan itu menegur aku lewat firman Tuhan gitu loh. Dari aku sekarang baca di Yeskiel guys, lagi di Yeskiel gitu. Itu dari Yeskiel 30-an sampai sekarang 34 itu kayak dari satu pasal itu betul-betul aku ditegur, ditemplak habis-habisan sama Tuhan gitu di area yang berbeda-beda gitu. Luar biasa gitu loh ya. Nah makanya kalau kalian baca firman Tuhan itu jangan hanya dibaca, tapi betul-betul direnungkan guys, supaya nggak sia-sia gitu loh. Kita baca firman seperti kata-kata Kak Krisna kemarin, ayo siapa yang ikut PMK kemarin, ayo ikut semua kan? Ikut semua gak nih? Kalau ikut kasih reaction dong. Ikut kan? Aku enggak. Ayo. Anda ya, waduh enggak bercanda. Ikut apa ini? PMK. Ikutlah. Wah, asik. Mantap David. Ya, aku percaya kalau misalnya kalian semua ikut kata Kak Krisna kemarin ya, saat itu kita betul-betul harus tahu Tuhan kita itu siapa gitu. Kita harus takut akan Tuhan, benar-benar kita baca firman itu gak boleh ke distract, gak boleh kita main HP lah, apalah gitu. Makanya disarankan untuk memakai Alkitab supaya terhindar dari distraksi-distraksi tersebut. Oke, dari tadi aku ngotot terus tanpa membuka ayat firman, karena itu sekarang aku
ajak kalian untuk baca firman. Yuk kita buka di Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Aku minta tolong karena yang paling pertama di layarku ada Yohanita Cialendra. Ya, halo. Boleh minta tolong dibacakan Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Halo. Iya, iya Kak. Oke. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Oke, amin. Sampai di sana saja. Ya, di sini kan sudah dibilang gitu. Maksudnya apa namanya? Takut sama Tuhan gitu loh. Dia bakalan memperbaiki tingkah laku kita. Kita itu gak bisa kayak memperbaiki, ya bisa sih, cuman kayak kalau bersandar dengan kemampuan kita sendiri, pengertian kita sendiri, itu gak bakalan kita bisa menuju ke jalannya Tuhan gitu loh. Nah, sekarang aku mau kita buka, enggak sih, enggak kita buka, lebih tepatnya kalian baca aja di rumah gitu. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Nah, di sini kan ceritanya itu aku ceritakan aja ya. Kalian kalau mau lengkapnya kepo gitu, apa sih ini ceritanya gitu. Kalian baca sendiri di rumah gitu. Nah, di sini itu ceritanya itu tentang Petrus dan Yohanes. Nah, itu ya. Petrus dan Yohanes itu lagi ngajar, terus tiba-tiba itu ada yang sirik gitu. Orang Saduki gitu. Mereka sirik, terus kayak kayak gak suka gitu lah. Pokoknya gak suka aja mereka memberitakan Injilnya Tuhan gitu kan. Akhirnya mereka diadili gitu. Mereka diadili. Singkat cerita mereka itu disuruh, ojo ngajar lagi ya kamu gitu. Tapi aku salutnya sama Petrus dan Yohanes. Mereka tetap kayak mempertahankan gitu loh, mempertahankan apa yang mereka lakukan selama ini, yaitu memberitakan gitu. Bahkan mereka sampai bilang gitu loh, apakah aku harus takut kepada engkau manusia atau aku takut dengan Tuhanku gitu. Kayak wow, luar biasa banget. Kayak kalau kita kayak gituin aja sama polisi mungkin ya, polisi digebrak meja berak gitu. Apakah kita bisa seperti itu? Pasti kita, oh iya iya siap Pak, ampun Pak, ampun, pasti kayak gitu gitu loh. Nah makanya karena itu kita harus betul-betul lebih takut Tuhan lah daripada takut manusia gitu. Nah, akhirnya ketika mereka sudah ngomong kayak gitu, kayak akhirnya tidak ditemukan kesalahan di hadapan mereka. Akhirnya mereka dilepas juga gitu loh. Tetap di apa namanya? Tetap di press gitu. Pokoknya jangan menyebarkan firman Tuhan lagi gitu. Nah, aku bakal menjelaskan satu-satu ya. Mengapa kita harus mengakui Tuhan gitu loh. Yang pertama itu mengakui Tuhan adalah titik awal dalam perjalanan seumur hidup kita gitu loh. Coba kita buka di Roma 10 ayat 10. Aku minta tolong siapa ya? Ryu, bisa minta tolong dibacakan nggak? Ayat berapa kok? Ayat 10, Roma 10 ayat 10. Bentar. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Oke, lanjut ke ayat 11. Sampai? 11 aja. Karena Sorry, kita... gak usah. Gak jadi. Sampai iya, di situ aja. Ya, thank you, Ryu. Maafkan, saya ngeprank ya, guys. Oke. Kita lanjut lagi ya, satu ayat ya. Di 1 Yohanes 3, bisa kita buka dulu ya. Mana tuh Yohanes? 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 10. Aku aja yang bacain. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 10. Udah ketemu semua ya? Oke, kuanggap sudah ketemu. Oke, thank you, Tim. Ya, ayat 1. Lihatlah betapa besar kasih. Oke. Lihatlah betapa besar 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 10. Lihatlah betapa besar kasihnya dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah karena itu dunia tidak mengenal kita. Dunia tidak mengenal Dia.
saudara-saudaranya yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Oke, ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ayat 5. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. 7. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun yang menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat benar adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Yang nomor 8. Barang siapa yang bertaubat bisa tetap bertobat dosa berasal dari iblis, sebab iblis membuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan iblis. 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, dan Ia tidak dapat berbuat dosa karena Ia lahir dari Allah. 10. Inilah tanda anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga pada siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Oke, amin. Thank you banget, James. Ya. Oke, di sini dari tadi kita udah berbicara tentang itu apa namanya? Tentang dosa, terus ada iblis, terus hidup kita kalau ketika udah di dalam Tuhan kita tidak bisa berbuat dosa, dan benar gitu loh. Ketika kita sudah di dalam Tuhan, kemungkinan untuk kita kembali ke dosa itu harusnya 100%, tapi tergantung diri kita sih sebenarnya. Nah, diri kita itu harus betul-betul terlatih gitu. Kita kalau misalnya maksudnya udah pernah kita masuk ke Tuhan, kita sudah betul-betul merasakan Tuhan. Ketika kita jatuh, itu bukan berarti kalau ketika kita berbuat dosa bukan berarti kita menikmati, guys, gitu loh. Kemampuan kita untuk menikmati dosa itu sudah hilang gitu loh. Sudah hilang. Karena itu kalau misalnya kalian berbuat dosa, jangan sampai kalian merasa bahwa aku gak layak, aku gak merasakan aku udah dibuang Tuhan, aku anaknya iblis sekarang. Enggak, jangan merasa seperti itu, guys. Tapi bangkitlah gitu loh. Sebab kayak Tuhan itu betul-betul ingin kalian rindu gitu loh, ingin kalian kembali kepadanya gitu loh. Jadi ya, kita harus betul-betul kembali ke Tuhan lagi setelah kita berbuat dosa gitu loh. Belajar dari Petrus dan Yohanes gitu. Ketika kita berani melakukan dan memperkatakan kebenaran, ya apa aja sih hal yang dapat kita alami gitu. Yang pertama gitu, ada pembelaan dan penyertaan dari Tuhan gitu loh. Tadi kan aku udah bilang kan, pas Petrus dan Yohanes yang berani memperkatakan kebenaran gitu kan. Bukan karena mereka berani, tapi aku percaya ketika mereka itu mereka mereka ngomong bahwa mereka lebih takut Tuhan daripada takut manusia. Aku percaya mereka itu sudah menyerahkan semuanya pada Tuhan, karena ada Tuhan gitu loh. Ya siapa sih lawannya kita kalau Tuhan itu bersama-sama kita gitu. Beda cerita kalau kita jadi lawannya Tuhan, ya habis kita, guys, gitu. Benar. Jadi ayo guys gitu ya, jangan takut karena Tuhan itu pasti membela kita gitu. Ya, bagaimana kita bisa jadi seperti Petrus dan Yohanes gitu loh, yang berani melakukan dan memperkatakan kebenaran. Nih, aku kasih tipsnya ya. Yang pertama, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk dapat dengan yakin memperkatakan dan melakukan firman Tuhan, kita perlu mendapatkan makanan sehari-hari. Ya, seperti yang tadi aku bilang, saat itu kalian worship, kalian doa, kalian baca firman gitu. Sama gitu loh kayak tubuh kita gitu, tubuh jasmani kita. Kalau misalnya kita gak makan gimana, guys? Ayo, kira-kira gimana? Coba katanya Angelica. Kalau misalnya kita gak makan, kira-kira gimana tubuh kita? Mati kok. Oh iya, bener, James. Mati. Iya, mati. Laparan. Karena lemah, dulu terus mati. Nah, sama gitu loh, sama tubuh rohani kita. Kalau misalnya tubuh rohani kita gak dikasih makan, ya bakalan mati juga gitu loh, bakal mati rohani kalian gitu. Diibaratkan juga sama kayak harimau gitu. Satunya dikasih makan,
satunya nggak dikasih makan gitu. Ini ibaratkan satunya roh, satunya daging kalian gitu. Nah, bayangkan kalau harimau tersebut itu yang dikasih makan sama yang nggak dikasih makan tiba-tiba berantem gitu. Kira-kira siapa yang menang gitu kan? Pasti yang Iya, dikasih kayaknya makan dikasih makan. gitu. Bener gitu. Karena dia yang punya kekuatan, dia makan protein gitu. Kalau misalnya Dia punya tenaga. kita kasih kita kasih roh kita protein firman Tuhan, itu kita bakalan lebih kuat lagi, kita bakalan lebih strong lagi untuk menghadapi dunia-dunia ini, asik gitu kan. Yang kedua gitu, kalau mau jadi seperti Petrus dan Yohanes yang berani, yaitu kita harus menjunjung tinggi godly value dan melakukannya gitu. Godly value itu nilai-nilai yang sesuai dengan firman Tuhan gitu loh. Contoh, misalnya kalau kalian dalam keadaan kalau kuliah-kuliah kayak gini kan online gini kan pasti kalian di rumah terus ujiannya di rumah. Kalian buka Brainly gak sih? Kan buka ruang guru gak sih? Ayo. Kalau misalnya masih buka, ya bertobat lah guys gitu. Terus dari situ misalnya kalian diajak sama teman kalian gitu. Ayo keluar kemana? Ke itu, aku gak mau sebut merek deh. Itu apa namanya? Sayap yang kudus itu. Tahu lah ya apa ya, sayap kudus gitu kan. Nah, kira-kira kalian ikut gak sih? Nah, kalau andaikan kalian ikut, kalian mabuk gak di sana? Kalian rokok gak di sana? Kalian nge-vape gak di sana? Aku gak bilang sih orang-orang ke Holy Wing pasti mabuk, pasti ngerokok, pasti nge-vape. Enggak. Siapa tahu ada yang makan gitu kan. Tapi ayo guys, kalau misalnya kalian sudah jadi orang Kristen gitu, ayo ya kalau kalian mau ikut Tuhan, mau ikut iblis gitu. Jangan di tengah-tengah ngawang. Sabtu malam Holy Wing, Minggu pagi Holy Spirit kan ya nggak bisa guys gitu, nggak bisa menyatu gitu loh. Ini bagaikan air dan minyak guys, nggak bisa menyatu mereka itu gitu loh. Jadi ya ayo kalau mau ikut Tuhan, ikut Tuhan dengan benar-benar gitu loh, ikut Tuhan dengan betul-betul dengan segenap hati kalian gitu loh. Cerminkanlah bahwa kalian itu anak-anak Tuhan gitu loh. Jangan jadi batu sandungan bagi orang lain gitu loh. Karena yang dilihat itu kita guys, sebagai anak Tuhan itu kita jadi yang terdepan gitu loh. Kalau misalnya orang mau ikut Tuhan, orang pasti lihat dulu kan, orang yang ikut Tuhan itu seperti apa. Kalau misalnya orang yang ikut Tuhan sama kayak dunia, ya apa bedanya, ngapain dia ikut Tuhan gitu loh. Ngapain ya, penting jadi dunia aja, kayak penting kayak dunia ngajarin rokok, ya aku ngerokok, orang Kristen yang ngerokok, ayo apa bedanya gitu kan. Jadi ayo gitu loh, kita harus tetap melakukan firman Tuhan dalam hal-hal yang sekecil apapun. Maka tindakan kecil kita lakukan itu dapat mencerminkan gitu loh bahwa kita adalah pengikut Tuhan. Terakhir, aku pengen tuh ayat-ayat di Mas. Ini ayat sudah populer banget dan bahkan ini sangat menginspirasi aku banget itu. Dan selalu meneguhkan aku, selalu mengingatkan aku gitu. Mazmur 119 ayat 9. Pertamanya sih ini ayat hafalan waktu aku kelas agama sih, pas di sekolah gitu. Dan ayat ini jadi ayat hafalanku untuk seterusnya gitu. Dan dari ayat ini juga banyak hal-hal yang luar biasa gitu kan. Aku mau menangkan kompetisi gara-gara ayat ini gitu kan. Kayak luar biasa banget gitu. Ya, gak penting. Oke, aku bacain aja kan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Oke, amin. Kalau kalian simple aja, kalau kalian mau hidup kalian bersih, hidup kalian betul-betul mencerminkan kehendak Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari. Renungkan dan jagalah hidup kalian sesuai dengan firman-Nya Tuhan. Oke. Aku pengen itu sih, kasih sesuatu ke kalian. Ke Marcel udah siap? Oke, silakan. Siap. Oke. Iya, oke. Masuk ya? Udah ya? Udah keluar belum? Udah keluar tapi masih hitam. Ya masih Oke. ya belum Belum di-play. soalnya. Suaranya? Oh iya, bentar. Lupa. Maaf. Oke. Wait. Ulang ya. Saya sebagai Masuk ya? orang yang percaya, yang Masuk ya suaranya?
dekat sama Tuhan, saya selalu beranggapan bahwa semuanya akan menyenangkan buat saya. Tetapi ketika kami mendengar bahwa ada orang yang melakukan kejahatan kepada anak kami sehingga Sarah meninggal gitu, saya nggak percaya kenapa Tuhan dengan janjinya untuk menyertai kami, kok sampai Sarah mati terbunuh gitu. Saya menyalahkan Tuhan dan saya marah sama Tuhan. Saya tidak pernah membayangkan juga bahwa anak sematawayang kami dipanggil lebih cepat dari saya sama istri saya. Orang tua itu seperti masa lampau kita, bahwa orang tua meninggal kita masih punya harapan ke depan untuk membentuk keluarga, untuk punya anak. Tapi pada saat ditinggal anak, masa depan itu udah gak ada. Dan pada saat di RSCM itu saya melihat suatu penglihatan. Saya berdiri di sebuah arena pertandingan, banyak sekali penontonnya. Lalu saya melihat seorang pria, dia berkata, engkau harus mengasihi musuhmu, kalau tidak keselamatanmu akan dicabut. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Allah itu kasih, akulah dia. Aku tidak dapat menyangkal diriku. Aku menciptakan manusia serupa gambarku. Jadi kamu kuat. Lalu saya tertawa. Kuat, saya bilang gitu. Kalau aku dicaci maki, aku masih kuat. Kalau aku dihina, aku masih kuat. Kalau aku dipermalukan di depan orang, aku masih kuat. Tapi kalau ini, nanti dulu Tuhan. Saya akan pukul-pukul dulu. Setelah itu saya akan biarkan mereka. Itu yang ada di dalam pikiran saya dan keinginan saya. Lalu Bapak bilang begini, aku sayang mereka. Dan itulah yang membuat aku menangis banget. Bapak, engkau tega. Engkau seharusnya bilang sayang sama aku, sama Sarah. Jangan bilang sayang sama mereka. Mereka kan udah jahat sama Sarah. Seharusnya Bapak menghibur aku. Lalu Bapak bilang, engkau anak sulung yang iri hati. Cuman waktu datang ke RSCM itu, saya merasa tenaga saya itu, saya begitu lemas gitu loh. Saya secara pribadi seperti tidak ada tenaga. Saya berhadapan dengan dia setelah dia dinyatakan sebagai pelaku. Dia masih di rumah duka. Sosok Kasifah yang begitu kecil sampai saya jagain kurang lebih 3 atau 4 orang dengan 1 security. Saya bisa membalas, ada kesempatan, tapi saya tidak memakai hak saya untuk membalas itu secara langsung. Pembalasan itu bukan hak saya, tapi hak Tuhan. Lalu saya juga mendapat penglihatan ketika pemakaman itu saat Sarah mau dikuburkan. Saya berdoa begini, Tuhan kuatkan aku, Tuhan kuatkan aku. Ini terakhir kalinya aku lihat Sarah akan dikubur. Jadi saya tuh diseret pelan-pelan seperti saya masuk ke kolam. Dan airnya itu adalah air kasihnya Bapak. Saya tahu rasanya kasih Bapak yang luar biasa. Saya tahu hatinya Bapak itu, Taufik dan Asifah itu adalah anak-anak Bapak juga. Jadi Bapak itu sedih, aduh nak kenapa sampai engkau melakukan hal yang jahat. Jadi Bapak mau mengambil mereka berdua untuk kembali ke dalam dekapannya dengan hal yang benar. Jadi saya bilang, sudah Bapak, jangan engkau tarik aku lagi lebih dalam untuk merasakan kasih-Mu. Bapak bilang, setiap hari aku menangis untuk setiap perbuatan manusia yang berbuat jahat. Saya bingung, Tuhan, setiap hari engkau gak capek ya nangis ya. Pantas saja Bapak memberikan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Karena saya tahu luar biasa. Saya bilang, Bapak sudah, jangan engkau tarik aku lebih dalam lagi. Aku ini mamanya Sarah, aku gak pengen orang anggap aku edan. Saya bilang begitu. Mana mungkin saya berani mempunyai rencana yang jahat kepada orang yang Bapak kasih. Jadi orang kadang-kadang sering bertanya-tanya, loh kalau udah mengampuni ya udah, nggak usah ngotak-ngatik tentang proses hukum. Kalau melihat orang bersalah kita nggak menegur, nggak ngasih tahu, kita ikut bersalah juga. Orang berbuat salah, tapi sampai berbulan-bulan tidak mau mengakui kesalahannya. Saya meyakini bahwa kalau orang sama sesamanya tidak mau kesalahannya, apalagi sama Tuhan, ini nggak kelihatan. Yang menyelamatkan kehidupan dia di kehidupan kekal bukan karena proses hukum. Jadi segeralah mengakui kesalahannya, bertobat dan meninggalkan kejahatan-kejahatan yang sudah mereka lakukan untuk berbalik sama Tuhan. Bukan hanya rutinitas ibadah, tapi punya relasi secara khusus sama Tuhan.
Tadinya aku udah mau mengampuni, tapi aku mau tetap udah biar aja, aku nggak mau ketemu, nggak mau apa sama mereka berdua. Tapi ketika aku dikasih hati yang baru, aku menjadi tahu aku sayang sama mereka seperti Bapak sayang, dan aku tahu itu bukan asalnya dari dalam diriku. Ini loh, aku tuh punya rencana yang kayak gini. Kebaikanku itu luas sekali, jadi engkau harus belajar dariku. Jadi aku sebetulnya juga dibentuk, aku dan suamiku dibentuk gitu. Jadi Tuhan, ternyata engkau benar luar biasa. Oke guys. Ya, Bapak Marcel. Yuk. Ya. Oke. Ya, gak jadi. Oke. Ya, guys. Gimana guys? Tadi kalian dapat apa nih dari video yang tadi? Ada yang mau sharing? Aku minta apa ya? Gracia Ella deh. Iya Kak. Kalau yang dari aku dapat di video tadi tuh kayak kita harus mengasihi musuh kita gitu Kak. Jadi semisal mungkin kita disakiti, secara manusia kalau dipikir-pikir tuh kayak mengampuni orang yang udah menyakiti kita, yang misal udah pernah berbuat jahat sama kita tuh kayak nggak mungkin gitu. Tapi di video tadi kita juga diingatkan sama Tuhan Yesus sama ibunya yang tadi kalau misal kita dijahati manusia, kita dijahati oleh sesama kita nggak usah balas gitu, kita nggak usah ambil pusing, karena itu bagian Tuhan nanti yang balas. Yang penting kita mengasihi mereka aja, kita mengampuni mereka aja Kak. Jadi itu yang aku dapat dari video tadi. Oke, mantap. Ya, jadi tadi itu ceritanya memang tentang pengampunan sih. Cuman ada sangkut pautnya juga dengan ketaatan gitu. Ketaatan dan betul-betul melakukan hal yang benar gitu loh. Jadi pesanku gitu guys, lakukanlah hal-hal yang maksudnya benar, beranilah untuk melakukan hal yang benar gitu loh. Meskipun kata dunia itu mungkin aneh, meskipun kata dunia itu mungkin kamu loh apa namanya gak laki, gak keren, pokoknya gak keren dengan standar dunia itu. Ya beranilah untuk menolak gitu loh guys. Misal kalian kan habis ini offline, jadi jaga pergaulan kalian gitu loh. Offline sama online itu pasti beda sekali guys gitu. Apalagi pergaulannya itu sangat berbahaya. Jadi pinter-pinterlah untuk cari teman guys gitu. So ya itu aja sih dari aku guys. Thank you.